Tes 1, 2, 3. Oke, baik. Selamat pagi kembali ke sambutan semuanya. Dan kita akan memulai kembali pembelajaran kita dalam sekolah minggu dewasa. Hari ini kembali kita bertemu di auditorium besar karena digabungkan antara kelas eksegesis kita yang biasa dengan kelas Pak Saito. Kebetulan Pak Saito sedang pelayanan di GWIA Bandung pada hari ini karena mereka HUT yang ke-8 ya. Dan kita akan masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, perikop terakhir dalam kitab Wahyu. Jadi Wahyu pasal 22, mari kita buka kitab kita, Wahyu pasal 22 ayat 6 sampai dengan ayat yang 21. Ini totalnya. Wahyu pasal 22 ayat 6 sampai 21. Dan minggu lalu saya sudah bagikan lembarannya. Jadi bagi yang sudah punya lembaran, silakan diambil dari yang minggu lalu. Tapi kalau ada yang belum dapat, masih ada sedikit di belakang. Saya ada print ekstra, ada sekitar 10. Bisa diambil. Oke. Sebelum kita berdoa, kita akan baca terlebih dahulu perikop yang kita akan bahas, yaitu di dalam ayat 6. Dan saya akan ajak baca sampai ayat 17 dulu. Ya, nanti sampai ayat 21-nya kalau kita ada waktu kita akan lanjutkan. Tapi kita baca dulu dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-17. Oke, karena kita di ruang besar, saya akan bacakan sendiri. Biasa di ruang kecil kita silih berganti, tapi ini agak lebih susah kayaknya untuk terdengar suaranya karena lebih ramai, lebih besar ruangannya. Jadi saya akan bacakan ayat 6 sampai 17. Cuma silakan mengikuti di Alkitab masing-masing. Oke, demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku telah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan mementeraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang hilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma.
Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami baru saja membaca salah satu perikop terakhir di dalam firman-Mu, dan kami memohon pertolongan-Mu, pimpinan-Mu, agar kami dapat memahaminya, apa yang Engkau tuliskan sebagai pesan-pesan terakhir bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, jadi ini di akhir dari kitab Wahyu. Biar kita lihat isian kita. Nomor 1 dikatakan di sini, bagian penutup ini diawali dengan satu pernyataan yang menegaskan kebenaran dari seluruh kitab Wahyu, kebenaran dari seluruh isi kitab Wahyu. Dan itu kita lihat di ayat yang ke-6. Lalu ia berkata kepadaku, lihat ini, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Jadi tepat dan benar. Nah, ini sangat penting sekali karena apa yang tertulis dalam kitab Wahyu adalah hal-hal yang sangat fantastis menurut ukuran manusia. Ada banyak peristiwa yang luar biasa sehingga ada begitu banyak orang yang menafsirkan kitab Wahyu secara figuratif. Ya, kalau kita masih ingat di awal sekali dari kitab Wahyu, waktu kita mulai membahas kitab Wahyu, kita bilang ada beberapa pendekatan terhadap kitab Wahyu, ya, berbagai pendekatan terhadap kitab Wahyu. Dan pendekatan-pendekatan ini antara lain, misalnya ada pendekatan bahwa kitab Wahyu itu alegoris. Jadi tidak ada hubungan dengan sejarah. Semuanya hanya suatu fabel, yang bagaikan suatu pelajaran saja. Dan kalau kita mendengar fabel kan seperti itu. Misalnya kita bisa cerita sama anak kita suatu dongeng atau suatu fabel. Misalnya kita bilang, kalian pernah dengar nggak cerita tentang kura-kura lomba sama kelinci? Kan ada fabel seperti itu, dimana kelinci kan sangat cepat. Jadi dia lari, kura-kuranya ketinggalan jauh. Terus kelincinya bilang, kamu saking ini saya tidur dulu lah. Dia tidur gitu kan, dia tidur lalu kura-kuranya pelan-pelan, gara-gara kelincinya tidur dilewatin gitu. Nah, tentu itu suatu dongeng, tapi isinya kan pengajaran. Kita tentu tidak bermaksud itu sesuatu yang literal. Dalam pengertian, kalau anak kita tanya, itu lombanya tahun berapa, begitu kan? Lombanya di mana lokasinya persisnya, begitu. Siapa wasitnya waktu itu dan sebagainya? Kan itu enggak real, enggak benar-benar ada. Itu hanya suatu alegori, hanya suatu fabel, hanya suatu dongeng. Intinya bukan benar-benar terjadinya, tapi intinya pengajarannya. Pengajarannya apa? Pengajarannya di situ adalah misalnya ya kita nggak boleh terlena, misalnya, atau kita nggak boleh menganggap enteng musuh dan lain sebagainya. Jadi mereka hanya berfokus pada pengajarannya saja. Nah, ada yang bilang kitab Wahyu juga seperti itu. Kitab Wahyu seperti itu. Kitab Wahyu bukan bicara soal ini kapan nih peristiwanya nih bakal terjadi. Misalnya kalau kita baca meterai pertama dibuka, lalu ada kuda putih. Meterai kedua dibuka, lalu ada kuda merah. Atau sangkakala pertama dibunyikan, lalu ada sepertiga pohon terbakar. Dan jadi orang yang alegoris bilang itu cuma dongeng, itu cuma suatu perumpamaan. Dan yang penting adalah kita menarik pelajarannya, dan pelajarannya adalah antara lain bahwa Tuhan akan menang ujung-ujungnya. Gitu kan? Ada kebaikan melawan kejahatan, ada Tuhan melawan kuasa kegelapan, dan ujung-ujungnya Tuhan yang menang. Tapi kita bilang itu kita menolak pandangan ini, gitu ya. Dan ada lagi yang lain, ada pendekatan yang kita sebut preteris. Ini sudah pernah kita bahas di awal sekali dari kitab Wahyu. Itu sudah setahun yang lalu mungkin ya, setahun yang lalu kita bahas ini. Pendekatan preteris berkata bahwa semua yang tertulis dalam kitab Wahyu itu sudah genap di abad pertama. Sudah genap di abad pertama, sudah terjadi di abad 1. Alegoris bilang ini memang tidak pernah terjadi, tidak pernah atau akan terjadi, karena ini hanya suatu alegori aja, suatu perumpamaan. Pendekatan preteris sudah terjadi di abad pertama. Kemudian ada pendekatan historis. Pendekatan historis berkata bahwa kitab Wahyu itu
uh, sudah terjadi di sepanjang sejarah. Ya, sepanjang sejarah dari abad 1 sampai dengan sekarang. Nah, jadi ini. Nah, ini agak sedikit beda ya. Kalau alegoris bilang itu hanya perumpamaan. Preteris bilang sudah terjadi di abad pertama. Historis bilang terjadi di sepanjang sejarah abad 1 sampai sekarang. Tetapi kesamaan dari keduanya adalah bahwa dua-duanya tidak menanggapi kitab Wahyu secara literal. Jadi ada banyak yang, jadi tiga-tiganya tetap penafsiran alegoris. Penafsiran alegoris. Sehingga kalau misalnya kaum preteris berkata, oh itu sudah genap di abad pertama. Jadi kalau misalnya dia bicara soal yang kita baca misalnya sepertiga laut menjadi darah, oh itu sudah terjadi di abad pertama. Tapi tentu tidak literal, karena kalau literal kan tidak ada sepertiga laut menjadi darah. Ya. Atau misalnya ada turun hujan es sebesar 100 pon pada masa katakanlah cawan ke-7 gitu. Kan tidak terjadi benar-benar. Jadi mereka anggap itu alegoris. Oh itu maksudnya terjadi perang misalnya atau apa begitu. Jadi mereka tafsirkan tidak literal. Nah satu-satunya yang anggap literal adalah 4, yaitu futuris. Kalau kita menerima kitab Wahyu secara literal, kita bilang ini benar-benar mendeskripsikan apa yang suatu peristiwa gitu, maka kita hanya bisa menyimpulkan peristiwanya berarti belum terjadi. Peristiwanya belum terjadi karena belum pernah kita ada hujan es 100 pon, mendengar. Belum pernah kita ada sepertiga laut menjadi darah. Belum pernah kita ada sepertiga pohon terbakar di bumi. Nah itu belum pernah. Jadi itu semua masih akan terjadi di masa depan. Tetapi keuntungannya adalah berarti kita serius menanggapi kitab Wahyu. Kita serius menanggapinya, dan kalau kita balik lagi ke Wahyu pasal 22 ayat ke-6 yang kita sedang bahas di sini, Wahyu pasal 22 ayat yang ke-6, lalu dia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Lalu apa? Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Jadi berdasarkan ini sebenarnya kita sudah bisa men-cross out pendekatan alegoris, karena menurut Alkitab sendiri ini adalah sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang akan terjadi. Dan ini adalah sesuatu yang tepat dan benar. Oleh karena itu kita menerima apa yang tertulis dalam kitab Wahyu secara literal. Secara apa adanya. Ya, ketika dia bicara soal seperempat manusia mati terbunuh, kita terima. Seperempat manusia akan mati terbunuh. Lalu ada lagi nanti sepertiga manusia mati terbunuh, kita terima juga. Oh iya benar, suatu hari nanti akan ada suatu peristiwa di mana sampai sepertiga manusia mati. Jadi kita terima secara apa adanya. Kita mengukuhkan sesuai dengan apa yang Alkitab katakan bahwa perkataan ini tepat dan benar dan harus terjadi. Nah, oleh karena itu kita berkata ini adalah karena ini belum pernah terjadi dalam sejarah, tidak terjadi di abad pertama, tidak terjadi di abad-abad seterusnya. Kalau begitu berarti itu akan terjadinya masih di masa depan. Nah, makanya kita ambil pendekatan yang futuris di sini. Oh ini masih akan terjadi di masa depan. Masih di poin nomor 1 kita dalam isian. Sekali lagi bagi yang sudah ikut kelas eksegesis minggu lalu sudah dapat kertasnya, dan kalau belum masih ada nggak itu kertasnya? Masih ya bisa diambil gitu ya. Saya ada print ekstra. Dan di poin nomor 1 tadi ya, bagian penutup ini diawali dengan suatu pernyataan menegaskan kebenaran dari seluruh isi kitab Wahyu. Kemudian penegasan seperti ini diperlukan karena banyak orang mungkin tidak percaya dengan dahsyatnya malapetaka atau indahnya kemuliaan yang menanti. Ya.
dahsyatnya malapetaka atau indahnya kemuliaan yang menanti. Jadi kitab Wahyu bukan hanya melulu masalah bencana dan malapetaka. Memang ada banyak pasal yang mengenai itu, terutama yang berhubungan dengan masa tribulasi dari pasal 4 sampai pasal 19. Tapi yang dua pasal terakhir yang kita bahas, yaitu pasal 21 dan bagian awal 22, itu bicara soal kemuliaan sorga, kemuliaan Yerusalem baru. Jadi itu juga luar biasa. Dan manusia yang hanya berpikir dalam pola yang naturalistik juga akan sulit membayangkan yang kita bilang minggu lalu itu, ada kota yang panjang dan lebarnya 2.400 km total, ya, kota panjang lebar 2.400 km, kemudian tingginya juga 2.400 km. Nah, ini kan kalau manusia kan nggak mungkin ada kota seperti itu. Tapi kita bilang bahwa itu yang akan terjadi. Dan sekali lagi, kalau orang tidak percaya dengan semua malapetaka yang terjadi itu, maka ada suatu godaan untuk mengalegorikan saja. Kita alegorikan, kita anggap itu sesuatu yang hanya perumpamaan saja, begitu. Tapi kita bilang tidak, ya. Lanjut dalam isian kita di sini, pewahyuan ini berasal dari Allah, ya, berasal dari Allah, kemudian disampaikan kepada manusia. Pewahyuan ini berasal dari Allah, lalu dengan perantaraan malaikat disampaikan kepada manusia sebagai nabi. Oke, jadi perhatikan ayat yang ke-6 tadi lagi. Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya dengan menunjukkan pada hamba-hambanya apa yang harus terjadi. Jadi Allah menyingkapkan, ya, menyampaikan kepada manusia lewat perantaraan malaikat. Dan memang kalau kita baca di kitab Wahyu, seringkali malaikat-malaikat tertentu ngomong sama Yohanes, oh ini yang akan terjadi, ini yang akan berikutnya, selanjutnya apa, begitu. Heran sekali ada banyak orang yang justru beranggapan bahwa yang tertulis dalam kitab Wahyu tidak akan terjadi, melainkan hanyalah suatu alegori, ya, hanya suatu alegori. Banyak sekali yang berpendapat seperti itu. Sekali lagi karena mereka adalah orang Kristen yang KTP, saya bilang. Orang Kristen KTP. Jadi sebenarnya bagi kita tidak sulit untuk mempercayai apa yang akan terjadi di kitab Wahyu kalau kita terima semua yang ada sebelumnya. Misalnya antara malapetaka di kitab Wahyu itu mirip-mirip, ada sebagian yang paralel dengan 10 tulah di Mesir. Nah, ini waktu anak sekolah minggu kan kita ada belajar 10 tulah di Mesir. Apa sih 10 tulah di Mesir? Yang pertama, air Sungai Nil menjadi darah. Nah, kalau kita percaya itu, kalau Tuhan bisa lakukan itu, kenapa Tuhan tidak bisa dalam sangkakala yang misalnya berapa itu? Sangkakala kedua misalnya, membuat sepertiga laut menjadi darah. Atau di dalam cawan yang kedua bahkan seluruh laut menjadi darah. Jadi kalau kita percaya secara literal, misalnya tulah-tulah di Mesir dan keajaiban-keajaiban yang Tuhan lakukan, misalnya orang Israel menyeberangi Laut Merah sehingga laut itu kanan kirinya, jadi mukjizat-mukjizat besar yang Tuhan lakukan, maka mengapa kita tidak bisa percaya bahwa Tuhan akan kembali melakukan mukjizat-mukjizat yang luar biasa di dalam kitab Wahyu di masa yang akan datang? Jadi kebanyakan orang yang meragukan literalitas dari kitab Wahyu adalah orang-orang yang liberal, kadang-kadang liberal, dan mereka memang sudah meragukan bagian-bagian lain dari firman Tuhan juga. Oke, kita masuk poin yang kedua sekarang. Kita masuk poin yang kedua. Yesus datang segera. Jadi ini ada suatu janji Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-7 kan. Sesungguhnya aku datang segera. Aku datang segera. Dan banyak orang yang agak sedikit komplain dengan istilah ini. Kalau dikatakan Tuhan Yesus datang segera, Wahyu pasal 22, bagi yang barusan gabung, kita di Wahyu pasal 22 ayat 7 sekarang.
Sesungguhnya aku datang segera. Loh, kok udah 2000 tahun nih? Segeranya mana? Gitu. Dan banyak orang bertanya seperti itu. Tetapi kita bisa menjawab begini. Apakah Yesus salah prediksi atau Tuhan Yesus bohong atau bagaimana? Gitu. Nah, kata segera itu dalam bahasa Yunani berasal dari kata taku di sini ya, taku. Dan ini memiliki konotasi dengan tiba-tiba sebenarnya. Nah, jadi kata segera di sini adalah dengan tiba-tiba. Jadi kata taku memiliki banyak rentang arti. Taku, ya. Jadi kalau bahasa Yunaninya seperti ini. Dan maksudnya segera di sini kita bisa lihat ya. Jadi memiliki konotasi sudden. Saya datang dengan dan penekanannya ada pada suatu konsep bisa terjadi kapan saja. Ya, bisa terjadi kapan saja. Aku datang segera dalam pengertian ya besok pun bisa. Jadi ini yang sebenarnya Tuhan tekankan. Jadi itu di poin 2b kita. Sejak zaman para rasul, kedatangan Kristus bisa terjadi kapan saja. Nah, ini yang kita sebut sebagai iminensi. Kita percaya kedatangan Yesus yang iminen. Iminen itu berarti bisa datang kapan saja. Dan di Yakobus ada ayat yang berkata, lihatlah, sang hakim sudah ada di ambang pintu. Jadi kalau seseorang sudah di ambang pintu, dia bisa masuk kapan saja. Nah, dia tidak harus langsung masuk, tapi kapanpun dia mau masuk bisa. Dan oleh karena itu kita selalu berkata, kadang-kadang ada orang yang bertanya kepada saya begini, apa sih tanda-tanda kedatangan Tuhan? Apa sih tanda-tanda bahwa Tuhan akan sebentar lagi akan datang? Saya sebenarnya jawaban teologis yang benar adalah kedatangan Tuhan yang mana maksudnya? Karena kedatangan Tuhan itu terjadi dalam dua fase. Yang pertama rapture di mana kita diangkat. Yang kedua adalah dia balik lagi ke bumi. Ya, yang sampai ini di akhir dari 7 tahun tribulasi. Jadi Tuhan datang ke angkasa mengangkat kita, itu rapture. Kemudian Tuhan turun lagi ke bumi ya, untuk bersama dengan kita yang sudah rapture untuk memerintah. Nah, untuk kedatangan Tuhan yang kita sebut rapture ini tidak ada diperlukan tanda apa-apa lagi. Bisa terjadi kapan saja. Jadi kalau yang tanya, kapan kedatangan Tuhan? Apa tanda-tandanya? Kalau yang maksud Anda adalah rapture, tidak perlu tanda. Tidak ada lagi tanda yang diperlukan. Mau tiba-tiba nanti 5 menit lagi Tuhan datang, bisa. Mau besok bisa. Jadi untuk rapture ini tidak diperlukan tanda lagi sama sekali. Tidak ada tanda. Nah, sedangkan untuk kedatangan yang di sini, nah memang tandanya apa? Tandanya ya berbagai hal yang akan terjadi di masa tribulasi ini. Gitu. Yang sering orang bilang, oh bukankah akan ada itu di Matius 24, ada desas-desus perang, ada pembinasa keji berdiri di Yerusalem. Itu semua akan terjadi di masa tribulasi. Itu untuk menandakan mendekatnya yang ini. Gitu. Ya, tetapi untuk yang rapture ini tidak diperlukan tanda sama sekali dan kapanpun bisa terjadi. Oke. Kemudian masih dalam poin kita 2C, walaupun 2000 tahun sudah berselang, kira-kira semua orang beriman percaya bahwa Kristus bisa datang pada zamannya. Jadi ini adalah boleh kita bilang pengharapan semua orang percaya. Coba perhatikan nggak usah jauh-jauh. Coba kita buka 1 Tesalonika. Dan 1 Tesalonika ya, kita mulai dari pasal 1. 1 Tesalonika pasal 1. Apa yang Paulus ajarkan kepada jemaat Tesalonika? Dan ini yang sangat menarik ya. Ini sangat menarik. Karena kalau kita bandingkan dengan di Kisah Para Rasul, coba deh kita buka Kisah Rasul dulu. Tapi satu tangan masih di 1 Tesalonika.
Kalau Alkitab Anda punya apa itu pembatas itu yang boleh taruh pembatas di 1 Tesalonika, tapi coba kita lihat di ini di Kisah Rasul gitu ya, pasal 17. Jadi ini bagaimana caranya Paulus waktu itu mendirikan jemaat Tesalonika. Ada satu detail yang kadang-kadang orang kurang nangkep. Di Kisah Rasul pasal 17, saya bacakan nih ayat 1. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. Rumah ibadat Yahudi itu namanya sinagog. Di Indonesia kita jarang diajarin, karena di Indonesia nggak diakui agama Yahudi kan. Tapi kita belajar rumah ibadah Islam apa namanya? Masjid. Itu dari SD kita belajar itu. Kalau Hindu apa? Pura. Kalau Buddha vihara dan sebagainya. Lalu mereka bilang kalau Kristen itu gereja. Nah, banyak orang nggak tahu bahwa rumah ibadahnya Yahudi apa namanya gitu. Rumah ibadah Yahudi itu namanya sinagog. Nah, tapi karena Yahudi nggak diakui di Indonesia, banyak orang nggak tahu. Namanya sinagog, dan ini kalau di bahasa aslinya kita baca itu sinagog bunyinya. Ya, sinagog. Jadi seperti biasa Paulus masuk ke sinagog itu, yaitu rumah ibadat orang Yahudi. Masuk ke sinagog itu. Nah, kalau sinagog, kalau masjid ketemunya hari Jumat biasanya. Kalau kita di gereja ketemu hari Minggu. Nah, kalau sinagog itu ketemunya hari Sabtu. Nah, sinagog ketemu hari Sabtu. Jadi kayak gini, 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka apa? Bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka, menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan padamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yahudi yang takut kepada orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan terkemuka. Jadi Paulus khotbah dan mengajar di sinagog selama 3 Sabat, 3 minggu. Dari situ sebagian orang bertobat, ya, keluar dari sinagog itu karena mereka dipersekusi. Perhatikan ayat yang kelima. Tetapi orang Yahudi menjadi iri hati dan yang dibantu oleh beberapa penjahat dari tamu pasar, mereka mengadakan keributan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dan lain sebagainya. Intinya Paulus akhirnya harus lari dari situ. Ayat 10. Tapi pada malam itu juga beberapa segera saudara-saudara itu menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Jadi pelayanan Paulus di Tesalonika itu cuma 3 minggu lebih lah, 3 minggu lebih sedikit, kita nggak tahu lebih berapa. Hanya sekitar 3 minggu lebih sedikit dia khotbah, dia mengajar orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus di situ. Lalu berdirilah jemaat Tesalonika. Yang menarik adalah hanya dengan pengajaran yang beberapa minggu saja, salah satu topik yang Paulus sudah ajarkan adalah eskatologi. Eskatologi, coba kita buka di dalam 1 Tesalonika tadi yang kita tadi ada pembatas di situ. 1 Tesalonika pasal 1, ini ayatnya yang ke-9 dan 10. Saya bacakan pasal 1 ayat 9 dan 10. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ya, jadi ini pertobatan orang Tesalonika. Tadinya mereka menyembah berhala, lalu sekarang menyembah Allah yang benar. Ayat 10, dan untuk menantikan kedatangan anaknya yang dari surga. Jadi ketika mereka bertobat kepada Tuhan Yesus bagi mereka itu bukan tokoh yang fiktif gitu. Pada zaman itu Tuhan Yesus barusan belum lama berjalan di bumi ini, masih hitungan puluhan tahun. Jadi kayak kita ngomongin orang yang belum lama mati gitu. Misalnya kita ngomong soal siapa yang tokoh nasional Indonesia yang katakanlah belum lama mati. Katakanlah kita ngomong soal kayak Soekarno, Soeharto, segala macam itu. Ini adalah tokoh historis gitu. Kalau kita hari ini kan Tuhan Yesus sudah kayak 2000 tahun lalu gitu kan. Kayak agak jauh sekali, kita nggak ada bayangan gitu. Tapi kalau bagi orang zaman itu, Tuhan Yesus itu barusan hidup hitungan puluhan tahun yang lalu. Barusan belum lama mati gitu. Sehingga Paulus pun ketika ngomong Tuhan Yesus itu ngomong soal seorang tokoh yang benar-benar, maksudnya real dalam benak mereka itu baru hidup belum lama yang lalu, belum lama mati dan belum lama bangkit, dan kemudian naik ke surga.
Dan sekarang ketika mereka percaya kepada Yesus yang diberitakan ini, mereka langsung dikasih tahu bahwa Yesus ini akan segera datang kembali. Jadi bagian dari mempercayai Yesus adalah menantikan datangnya kembali Yesus. Nah, ini yang kadang-kadang di kita zaman sekarang kurang ditekankan lagi, karena sekali lagi Tuhan Yesus sudah begitu lama yang lalu, sudah 2000 tahun yang lalu, sehingga kebanyakan penjelasan keselamatan nggak ngomongin eskatologi itu dulu gitu. Bahkan kita pun, saya pun kadang-kadang seperti itu. Kalau saya menginjil orang, saya nggak ngomong awalnya masalah Yesus akan datang kembali. Kita kan ngomong masalah, oh kamu nggak dosa kamu diselesaikan gitu kan. Kita jarang yang kalau menginjil itu udah langsung ngomong soal oh Yesus datang kembali loh. Itu seolah-olah nanti ilmunya lebih nanti ilmu eskatologi gitu. Seolah-olah kita menempatkan eskatologi itu kayak sesuatu yang belakangan dipelajari. Tetapi yang sangat menarik bagi saya adalah, ingat Paulus hanya Tesalonika 3 minggu saja. Tapi dia sudah mengajar kepada jemaat Tesalonika, oke, kamu percaya Yesus ini yang baru berapa puluh tahun lalu dia datang, dia adalah Allah jadi manusia, dia mati, dia bangkit kembali dan naik ke sorga, sekarang jadi sorga dan dia akan datang kembali. Jadi kalau kamu percaya sama dia, itu sama juga menantikan dia datang kembali. Itu sama juga punya pengharapan seperti ini. Nah, jadi perhatikan di sini ayat 10 kan, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Dan coba kita buka lagi 1 Tesalonika pasal 4, masih di 1 Tesalonika. Bayangkan kepada jemaat yang masih begitu muda ini, ya, masih begitu muda, baru cuman dikhotbahi Paulus berapa minggu saja. Nah, mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan sebagainya. Tapi Paulus sudah memberikan kepada mereka kebenaran-kebenaran eskatologi. Ini yang akan terjadi, ya, Tuhan Yesus akan datang kembali dan sebagainya. Dan perhatikan di pasal 4 ini salah satu perikop eskatologi yang paling penting, paling hebat, ya, dari ayat 13 dan seterusnya mengenai rapture di sini. Bahwa nanti Tuhan Yesus akan turun dari sorga, kemudian mengangkat. Jadi kalau kita lihat ayat 13, motivasi Paulus kasih perikop ini adalah ada sebagian orang Tesalonika yang semenjak ditinggal oleh Paulus, ada yang sudah mati. Ya, mungkin karena penganiayaan, mungkin karena sebab-sebab alami, dan mereka jadi sebagian mereka bingung, loh, kita kan menantikan Yesus. Bagaimana dengan orang yang sudah mati ini? Anda bisa melihat nggak? Iman mereka masih begitu yakinnya bahwa Yesus akan datang pada masa mereka, sehingga mereka bingung bahwa kalau ada teman kita yang udah mati ini gimana gitu. Masih sebegitu, istilahnya begitu murni banget, mereka dapat kabar Yesus akan datang kembali loh. Langsung mereka mengiyakan dalam hatinya, dan langsung mereka berpikir kapan nih, pasti dalam waktu hidup saya, dalam pemahaman mereka. Sehingga kalau ada teman saya mati, jadi gimana nih? Yesusnya belum sempat datang, teman saya udah mati gitu. Nah, bagi kita hari ini pertanyaan itu sebenarnya sangat jauh sekali, karena kita adalah hidup di tahun 2024 di mana sudah puluhan generasi Kristus sudah mati gitu. Jadi pertanyaan ini kayaknya udah nggak terlalu ini lagi bagi kita. Toh memang sudah ribuan tahun orang Kristen mati, dan Yesus belum datang kembali. Tapi bagi mereka pada zaman itu, dia bersatu yang begitu, wah kayak yes, Tuhan Yesus akan datang kembali gitu kan. Tapi ada yang mati nih, gimana? Nah, ini adalah jawaban Paulus di 13. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka telah meninggal dalam Yesus dan dikumpulkan Allah bersama-sama Dia. Ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup. Nah, perhatikan di sini. Kalau Paulus menggunakan kata kita, berarti termasuk dirinya kan? Ya? Termasuk dirinya. Kita yang hidup, di ayat 15. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Berarti Paulus mengharapkan bahwa dia akan tinggal sampai kedatangan Tuhan, karena dia bilang kita yang hidup sampai kedatangan Tuhan. Artinya dalam benak Paulus, dia berharap dan dia mengekspektasi bahwa
Yesus datang di masa hidupnya dia. Jadi kita melihat ini adalah suatu pengharapan yang luar biasa sekali, ya, yang luar biasa sekali. Jadi ini adalah ekspektasi Paulus waktu itu, dan oleh karena itu tidak salah kalau Tuhan Yesus bilang aku datang segera. Aku datang segera itu maksud Tuhan kapan saja aku bisa datang. Ya, siap-siap, gitu. Siap-siap. Aku bisa datang pada waktu kapan saja. Dan orang abad pertama para rasul menerima itu secara literal. Oke, kita harus kembali ke Wahyu pasal 22. Kembali ke Wahyu pasal 22. Masih di ayat 6, ayat 7, sudah lihat di sini. Kemudian ayat 8. Ini ya, ayat 8 dan ayat 9. Di mana Yohanes hampir salah untuk menyembah seorang malaikat di sini. Jadi poin nomor 3 kita, Yohanes ya, barangkali karena terlalu gembira, hampir salah menyembah malaikat. Ya, hampir salah menyembah malaikat di sini. Jadi dia tersungkur di depan kaki malaikat. Sebenarnya tersungkur di bawah kaki seseorang itu belum tentu berarti menyembah juga. Ya, kita bisa saja tersungkur di depan. Ya, bukan dalam pengertian menyembah gitu kan. Tersungkur di depan orang tua atau di depan entah siapa lagi gitu. Tapi malaikat ini tidak mau menerima ini supaya jangan ada kesalahpahaman. Ya, jangan ada kesalahpahaman, jangan ada kerancuan di sini. Sehingga malaikat itu langsung bilang, jangan, ya, jangan berbuat demikian ya. Sebenarnya aku adalah hamba sama seperti kau dan saudara-saudaramu. Jadi ini menggarisbawahi kembali satu pengajaran yang luar biasa, di mana kita selalu bilang salah satu bukti yang kuat di dalam Alkitab bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Ada banyak poinnya tentunya. Nomor 1, dia disebut Allah. Dia dikasih titel Allah, dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang hanya bisa Allah lakukan. Namun salah satu poin yang kuat sekali adalah Tuhan Yesus tidak pernah menolak penyembahan. Nah, ini berbeda dengan malaikat seperti yang kita lihat di sini. Malaikat biasa, kalau dia mau disembah, dia menolak. Satu-satunya malaikat yang mau disembah yang tidak menolak adalah malaikat yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, dia suka disembah, gitu ya. Yaitu iblis, istilahnya. Dan dia mencoba untuk membuat Tuhan Yesus menyembah dia. Ketika di dalam pencobaan di padang gurun, kita masih ingat Tuhan Yesus coba 3 hal, gitu kan. Satu, mengubah mengubah batu menjadi roti, bukan roti menjadi batu, ya. Mengubah batu menjadi roti. Kemudian Tuhan Yesus ditantang untuk menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi di hubungan bait Allah. Dan yang ketiga adalah dia kasih lihat semua kekayaan, kemegahan, kemuliaan kerajaan dunia ini, lalu meminta Tuhan Yesus untuk menyembah dia. Tuhan Yesus mengutip firman Tuhan berkata, ada tertulis engkau hanya boleh menyembah Tuhan Allah. Dan semua malaikat yang masih tunduk kepada Allah tentunya ini mengikuti aturan itu. Sehingga kita lihat di sini malaikat yang hebat yang melayani Yohanes dan menyingkapkan kepada Yohanes semua pewahyuan yang luar biasa ini saja, tidak berani Yohanes tersungkur di depan kakinya. Walaupun mungkin Yohanes bukan mau menyembah dia, tapi tersungkur saja begitu. Tapi itu pun malaikat ini bilang jangan. Sembahlah hanya Allah saja. Tapi coba kita lihat di dalam Matius, ya ini ada beberapa ini. Kalau Tuhan Yesus bagaimana? Tuhan Yesus menerima penyembahan. Matius pasal 9 ayatnya yang ke 18. Matius pasal 9 ayat 18. Dikatakan di sini, sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah Yesus di sini. Menyembah Yesus, dan Tuhan Yesus tidak larang. Tuhan Yesus tidak bilang jangan sembah saya, enggak. Jadi Tuhan Yesus berbeda dengan malaikat-malaikat. Ya, karena Tuhan Yesus memang di atas malaikat. Kita lihat lagi dalam masih Matius 14 ayat 33, ada banyak dari situ.
Matius 14 ayat 33. Bunyinya di situ. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Nah ini lebih kuat lagi, karena kalau yang tadi pasal 9 itu kita bisa bilang, oh mungkin si Yairus itu salah kaprah dan lain sebagainya. Enggak, kalau ini lebih kuat lagi, benar-benar menyatakan keilahian Yesus dengan memberikan titel anak Allah kepada dia. Engkau ini benar-benar anak Allah, jadi mengakui keilahian Dia dan menyembah Dia. Oke, kita lihat lagi Matius 28 di pasal terakhir, Matius 28 ayat yang ke-9. Dan ini setelah kebangkitan Yesus, ini lebih kuat lagi karena Tuhan Yesus sudah membuktikan dirinya. Jadi bukan hanya memang Dia Allah, dari awal Dia Allah, tapi kebangkitan Dia membuktikan Dia Allah. Dan di ayat ke-9, setelah Yesus bangkit, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Jadi ada banyak ya di sini, dan kita tidak usah ini. Atau satu lagi deh, yang di Ibrani. Saya nggak akan baca semua, tapi yang di Ibrani. Yang Ibrani ini penting sekali karena bukan hanya manusia yang menyembah Yesus. Ibrani pasal 1 ayatnya yang ke-6. Dan ini bukan hanya deskriptif tapi preskriptif. Jadi kalau yang di Injil itu kan deskriptif, maksudnya menjelaskan apa atau menggambarkan apa yang manusia lakukan. Tapi ini preskriptif, ada perintah Tuhan untuk menyembah Yesus bahkan. Di Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Jadi penyembahan akan Tuhan Yesus bukan hanya dikabarkan, diceritakan, dicatat, tapi bahkan diharuskan dan dipreskripsikan, diperintahkan. Jadi ini adalah salah satu bukti keilahian Yesus yang sangat-sangat kuat sekali. Ini sangat bagus untuk kita ingat kalau kita berurusan dengan kelompok-kelompok yang misalnya meragukan atau merendahkan keilahian Yesus. Oke, kembali ke Wahyu pasal 22. Kita akan stop sampai di sini hari ini karena ya. Jadi bagi Anda silakan pegang terus ini lembar ini bagi yang sudah punya. Ya, jadi kita akan lanjutkan lagi di minggu-minggu yang akan datang. Apakah ada pertanyaan? Mungkin kalau singkat satu saja. Kalau tidak juga nggak apa-apa sih, karena waktunya sudah hampir habis. Jadi kita masih di Wahyu pasal 22. Sudah cukup lama kelas eksegesis kita, kelas mempelajari Alkitab. Kitab Wahyu ini mungkin sudah ada 1 tahun, mungkin ada 1 tahun kita pelajarinya, dan sudah banyak yang kita pelajari. Mungkin akan selesai dalam 1-2 kali pertemuan lagi. Nah habis itu kalau mau mempelajari kitab apa selanjutnya, ya boleh kasih masukan, usulan kepada saya. Bagi yang ikut kelas eksegesis, kita nanti ada ujian akhir ya, boleh ya? Ujian akhir nggak kuis-kuis biasa aja, jadi konten seperti itu. Oke, untuk ini aja, untuk diri sendiri lah. Ya. Oke, jadi kalau tidak ada pertanyaan, ya kenapa? Ibu, silakan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Jadi seluruh dunia tidak ada orang. Seluruh dunia itu berapa jauh maksudnya ini Bu ya? Kan seluruh dunia disuruh mendaftarkan. Jadi sudah sampai ke Indonesia, udah di Indonesia, ke tanah Batak. Ya, jawabannya begini Bu. Tentu kita kalau melihat suatu konteks itu, satu ini kita harus lihat konteksnya, gitu kan? Jadi jelas seluruh dunia yang dimaksud sini bukanlah seluruh dunia dalam pengertian seluruh bumi sebagai satu planet, gitu ya. Bukan itu maksudnya, gitu. Tapi kalau saya tidak salah,
Saya nggak punya Alkitab bahasa Yunani saya, tapi kalau saya tidak salah kata di balik dunia di situ adalah eukumene. Jadi seluruh eukumene katanya waktu itu. Ya, jadi maksudnya adalah dunianya kerajaan dia, gitu. Dunia kerajaan dia. Jadi ya seluruh dunia itu maksudnya ya seluruh wilayah dia, begitu. Ya, jadi kita selalu harus melihat konteksnya, karena di luar dari Romawi pun ada sebenarnya tempat lain. Sekalipun katakanlah kalau ditanya di Indonesia apakah kaum Batak sudah dari sana, itu saya harus tanya ibu lagi, gitu kan? Sejarahnya gimana? Kaum Batak itu sampai tahun berapa baru ada di apa katakanlah Pulau Sumatera, gitu kan? Tapi itu tidak relevan sih masuk ke sini. Kemudian bukan itu yang dimaksud. Ya. Oke, kita akan duduk dalam doa. Kita akan kebaktian umum bersama yang lain. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk kasih kepada kami. Kiranya Engkau yang menolong, memimpin kami. Kami sedang membahas bagian-bagian terakhir dari kitab Wahyu, penutup dari kanon kami. Kiranya Engkau tambah-tambahkan iman pada kami dan tuntut kami terus. Dan Tuhan, sebentar kami akan kebaktian bersama dengan jemaat yang lain, kebaktian umum, ingin memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kami akan tolong sertai. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.